Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Nedra Ismail dalam pembelajaran tematik. Doa kami selalu menyertai anak-anak soleh dan soleha supaya tetap semangat belajar, karena kita akan segera mendekati PTS ya anak-anak soleha. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang pembelajaran yaitu manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Ini akan kita temui pada tema 2, subtema 3, yaitu pembelajaran 1. Kita sudah tahu sama-sama belajar sebelumnya bahwasanya setiap makhluk hidup mengalami adaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Pada umumnya, adaptasi tumbuhan dan hewan itu adalah tujuannya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka pasti memiliki bentuk dan struktur khusus pada tubuhnya. Dari adaptasi tersebut, tujuan mereka adaptasi adalah bertahan hidup, tapi ada beberapa cara, yaitu untuk memperoleh makanannya atau melindungi diri dari musuh. Namun demikian, semua tumbuhan dan hewan pasti bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Nah, pada saat ini kita akan belajar atau melihat beberapa hewan dan tumbuhan untuk mengetahui apa manfaat dari ciri khusus mereka atau bentuk adaptasi mereka. Nah, manfaatnya bagi kehidupan dan lingkungan apa saja? Contoh yang pertama adalah tanaman lidah buaya. Anak soleh dan soleha sudah tahu bentuk tanaman lidah buaya bukan? Ini kita lihat contohnya. Nah, seperti ini tanamannya. Kemudian mungkin anak soleh dan soleha pernah melihat di taman orang tuanya sendiri atau di pot. Nah, kita lihat satu persatu ciri khusus dimiliki oleh lidah buaya ini, yaitu strukturnya ya. Kita lihat sama-sama. Daunnya kok tidak terlihat ya seperti daun? Iya, lidah buaya memang tidak terlihat seperti daun, karena daunnya tebal dan berduri. Ada duri kecil-kecil di pinggirannya. Nah, itu duri. Duri pada daunnya berfungsi untuk mengurangi penguapan. Coba bayangkan anak-anak soleh dan soleha, kalau durinya itu lebar, kalau daunnya lebar, akan lebih banyak penguapan. Tapi kalau karena kecil-kecil, itu akan mengurangi penguapan. Nah, kemudian daunnya, yang lembaran-lembaran daunnya itu, di dalamnya tersimpan air. Kalau kita patahkan daunnya, akan kita temukan ada lendir-lendir dan air di sana. Nah, pernah mencoba kan? Katanya daun lidah buaya ini airnya itu bisa menyuburkan rambut. Nah, menyuburkan rambut itu dioles air yang di dalam daun lidah buaya. Nah, jadi daun yang tebal itu berfungsi menyimpan air. Nah, kita lanjut lagi ke akarnya. Akar dari lidah buaya itu panjang dan menyebar. Coba kamu kalau nanti ambil dari tanaman ibunya, nah diambil cabut itu seperti serabut yang panjang, dan fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencari air sebagai sumber makanan bagi tumbuhan tersebut. Nah, jadi ciri khusus yang dimiliki oleh lidah buaya itu sendiri berfungsi untuk dia bertahan hidup di daerah yang kering. Jadi kalau dia hidup di tempat yang kering, dia bisa hidup bertahan lama. Beda dengan tumbuhan lain yang suka dengan air ya. Jadi lidah buaya ini bisa bertahan hidup di tempat yang kering karena dia banyak menyimpan air pada daunnya. Nah, apa manfaat dari tumbuhan lidah buaya ini? Nah, kenapa ya mamanya membuat tanaman lidah buaya di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan atau diletakkan di meja
tamu. Atau kita juga pernah ke hotel atau rumah-rumah yang hotel-hotel mewah, dan kita lihat di atas meja ada terletak pot yang tumbuhannya lidah buaya. Ternyata lidah buaya ini bisa menyerap polusi udara. Jadi kalau orang yang sering merokok, misalnya asap mobil, asap kendaraan misalnya, itu bisa diserap oleh daun lidah buaya ini. Berarti bisa mengurangi polusi udara. Nah, berarti daun lidah buaya ini sangat bermanfaat untuk kebersihan lingkungan kita, dan sehingga kita bisa nyaman dan menghirup udara segar. Terus yang kedua, bagi kecantikan atau bagi perawatan tubuh. Ternyata, dan kita kenal beberapa sampo, yang produknya berbeda-beda merek, ternyata ada yang terbuat dari lidah buaya. Sampo lidah buaya ini bisa menyuburkan rambut dan melembabkan kulit kepala. Nah, mungkin anak-anak soleh dan soleh di rumah sudah pernah memakai ya untuk perawatan tubuh atau untuk perawatan rambut, yaitu sampo yang terbuat dari lidah buaya. Dan zaman sekarang banyak teknologi yang lebih maju lagi, yaitu dengan membuat makanan dan minuman dari lidah buaya. Siapa yang pernah minum minuman lidah buaya? Nih contohnya pada gambar ya. Yang pada gambar terdapat minuman yang mungkin kamu sudah pernah minum tapi tidak tahu itu isinya apa. Ternyata itu adalah minuman lidah buaya. Nah, rasanya segar loh, apalagi kalau diminum di siang hari pakai es. Mantap gitu. Nah, ternyata daun lidah buaya itu yang kita kenal hanya kita lihat sekilas mata, sekilas saja, hanya tanaman hias, ternyata banyak fungsinya. Kamu nanti bisa semakin banyak kreativitas semakin bisa. Perlu diketahui bahwasanya kalau minuman lidah buaya ini seperti nata de coco, seperti agar, jadi lebih segar. Ya, selamat mencoba, nanti kita cari informasi dan kita bisa bikin. Untuk selanjutnya adalah tanaman bakau atau tumbuhan bakau. Sudah pernah melihat tumbuhan bakau di pinggir pantai? Iya, siapa yang paling sering main ke pantai? Ya, kalau di pantai-pantai di kota sudah banyak yang berubah jadi tembok beton ya, atau batu-batu yang disusun-susun. Itu fungsinya untuk memecah ombak. Ketika ombak datang, menghantam ke pinggir, kalau ada tumbuhan bakau akan dihambat oleh akar-akar bakau yang mencengkram itu. Nah, akar tumbuhan bakau ini Allah ciptakan sengaja berbentuk akar tunjang, dan Allah menciptakan tidak akan sia-sia. Nikmat yang kita terima ini adalah yaitu akar tunjang dari tumbuhan bakau ternyata mampu menerjang ombak, menahan terjangan ombak. Jadi ombak yang ke pinggir pantai ditahan oleh akar-akar dari tumbuhan bakau. Nah, sehingga tidak merusak pinggiran pantai. Kalau biasanya ombak menerjang langsung ke pinggir, otomatis rumah-rumah yang ada di pinggir pantai akan ikut rusak, atau pasir-pasirnya akan ikut larut ke dalam laut. Tapi karena adanya akar tunjang dari tumbuhan bakau, dia akan dihambat dan jadi pecah menjadi air yang tenang bergeraknya. Dia tidak kuat lagi, ombaknya tidak kuat lagi. Otomatis ini akan mencegah abrasi. Anak soleh dan solehah masih ingat apa itu abrasi? Ya, pengikisan pantai. Kalau ombaknya sudah dihalangi oleh akar tumbuhan bakau, otomatis ombaknya tidak akan kuat lagi dan dasar pantai atau pasir-pasir yang di pantai tidak akan terkikis lagi oleh ombak yang besar. Nah, kemudian kita lihat tuh di bawah akar bakau akan bisa hidup hewan-hewan
laut seperti ikan-ikan kecil dan udang. Nah, berarti manfaat dari tumbuhan bakau ini adalah bagi lingkungan bisa menjadi tempat hidup hewan laut. Sementara bagi manusia bisa mencegah abrasi sehingga orang yang tinggal di pinggir pantai akan merasa aman. Nah, ada lagi teknologi sekarang ini bahwasanya akar bakau itu digunakan untuk alat kerajinan. Kita lihat itulah beberapa, hanya sebagian kecil ya, kita lihat bahwasanya tumbuhan yang memiliki ciri khusus atau untuk beradaptasi bermanfaat bagi lingkungan dan bagi manusia. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah hewan cacing. Sebagian orang menganggap itu adalah hewan yang menjijikkan ya, tapi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik itu bagi lingkungan maupun bagi manusia. Kita lihat yang pertama, tempat hidupnya. Kita tahu bahwasanya cacing itu hidup di tanah yang lembab, karena dia juga bernapas melalui kulit. Kemudian kotoran cacing nih, kotorannya saja bermanfaat bagi lingkungan. Ternyata kotoran cacing yang kecil-kecil, kriwil-kriwil di tanah bisa membuat tanah menjadi subur, sehingga tanaman para petani atau orang yang melakukan pertanian akan tumbuh subur. Kemudian cacing bergerak di dalam tanah. Ketika dia bergerak, itu akan membuat lubang-lubang. Kemudian bergerak lagi, lubang-lubang, sehingga tanah menjadi berpori. Pori itu lubang-lubang kecil ya pada tanah. Nah, jadi tanah menjadi berpori, sehingga tanah mampu menyerap air dan nutrisi, yang akhirnya juga nanti membuat tanah jadi gembur dan subur. Zaman sekarang ternyata cacing banyak juga diolah untuk menjadi obat-obatan. Siapa yang pernah melihat orang tuanya atau tetangganya atau saudara atau teman yang pernah memakan obat permin? Nah, permin itu ternyata terbuat dari cacing. Cacing ini atau obat permin ini bisa mengobati penyakit tipes katanya. Nah, tapi nggak usah jijik, karena cacing ini sudah diolah sedemikian rupa menggunakan teknologi yang canggih dan dimasukkan ke dalam kapsul. Jadi bukan cacingnya yang langsung dimakan, tapi sudah berbentuk obat dan insya Allah tidak akan menjijikkan lagi. Itu yang pertama ya, hewan cacing bagi lingkungan dapat menyuburkan tanah, bagi manusia bisa sebagai bahan obat, dan keuntungannya tanahnya menjadi subur. Untuk hewan yang kedua kita pelajari lagi, yaitu domba. Siapa yang pernah lihat domba? Nah, domba mungkin anak-anak soleh dan soleha pernah sering melihat di waktu Idul Adha saja untuk hewan kurban. Ternyata bukan itu saja manfaatnya bagi lingkungan dan bagi manusia. Domba kalau kita lihat dari fisiknya atau struktur tubuhnya, dia memiliki rambut yang tebal. Sebenarnya Allah menciptakan itu untuk tubuhnya sendiri, melindungi tubuhnya atau untuk menghangatkan tubuhnya pada suasana atau suhu dingin. Itu Allah menciptakan untuk tubuhnya sendiri. Namun manusia bisa memanfaatkan dari fungsi tersebut, kulitnya atau rambut yang tebal dari domba ini diolah menjadi bahan pembuat kain yang berfungsi juga pembuat kain yang pakaian yang hangat. Pernah memakai sweater yang seperti pada gambar? Sweater atau jaket. Nah, itu terbuat dari bulu rambut domba. Nah, itu manfaatnya. Sebenarnya Allah menciptakan tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, betapa tidak harus bersyukur kita anak-anak soleh dan soleha. Semua yang diciptakan di alam ini
adalah untuk bermanfaat untuk kita. Sampai kotorannya pun bisa dimanfaatkan oleh manusia. Untuk apa? Kotoran domba ini bisa menjadi pupuk alami. Nah, dicampur dengan tanah, dia akan menjadi subur. Begitulah manfaat dari domba. Jadi, tadi kita pelajari ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus, strukturnya yang khusus untuk sebenarnya untuk mempertahankan dirinya. Itulah bentuk adaptasi mereka, adaptasi tumbuhan dan adaptasi hewan. Namun, hal ini dimanfaatkan oleh manusia untuk kesejahteraan manusia. Nah, betapa tidak kita merasa bersyukur kepada Allah. Nah, oleh karena itu, kita harus bersyukur dan dengan cara melestarikan tumbuhan dan hewan ini. Kita ketahui dulu bahwasanya penyebab kelangkaan dipakai terus, tumbuhan dan hewan ini digunakan terus dan dinikmati oleh manusia tanpa peduli dengan lingkungannya, akan menjadi lama-kelamaan akan menjadi langka dan malah harusnya habis punah. Nah, kita ketahui bahwasanya penyebab kelangkaan suatu hewan dan tumbuhan adalah yang pertama, yaitu habitatnya dirusak oleh manusia. Contoh, penebangan hutan akan merusak tempat hidup beberapa hewan, atau dimanfaatkan terus-menerus. Misalnya domba, asal ada domba diambil terus untuk dijadikan bahan pakaian. Nah, lama-kelamaan tanpa dipelihara, tanpa dikembangbiakan, otomatis akan habis dan langka. Atau ada hewan atau tumbuhan yang hanya dapat hidup di suatu daerah atau suatu tempat, tapi tidak bisa di tempat lain. Nah, yang di sana pun yang di tempat yang disebut dengan tumbuhan endemik, ya, hewan atau tumbuhan endemik. Kalau digunakan terus-menerus atau rusak, terjadi kerusakan ekosistemnya, itu akan menyebabkan kepunahan atau kelangkaan. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita supaya dengan rasa syukur kita dan supaya dia tanaman, hewan dan tumbuhan ini tetap ada, apa yang kita lakukan? Nah, cara pelestarian yang kita lihat dulu ya, cara tumbuhan. Ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama, mencari informasi tentang tumbuhan langka. Apa saja nama tumbuhan langka itu? Kemudian kenapa dia penyebab langka? Atau bagaimana cara untuk mengembangbiakannya? Jadi perlu ilmu ya. Nah, termasuk kita sebagai pelajar. Itu tujuannya kita mempelajari tumbuhan langka, adaptasi tumbuhan tersebut, dan bagaimana caranya. Cara untuk melestarikan. Nah, yang kedua, jika kita sudah berada di lingkungan atau di suatu habitat atau ekosistem itu, supaya tidak merusak tumbuhan atau habitatnya. Jadi, tidak mengkuil-kuil atau tidak menembak. Nah, yang ketiga, yaitu pemerintah juga ikut terlibat untuk menggalakkan peraturan atau larangan penebangan hutan sembarangan. Nah, menebang hutan pun ada aturannya. Mana yang sudah boleh ditebang, mana yang boleh diambil kayunya, dan lokasi mana yang tidak boleh sama sekali diambil. Nah, di sini pemerintah juga diminta keterlibatannya untuk menggalakkan atau menegaskan, mempertegas peraturannya. Yang keempat, menetapkan kawasan konservasi, yaitu kawasan yang dilindungi, yang tidak boleh disentuh apa-apa, yang tidak boleh ikut terlibat orang lain, penebang sembarangan. Itu pemerintah yang menetapkan. Nah, kalau kita sebagai masyarakat biasa berarti ikut mendukung program pemerintah. Yang kelima, mengurangi penggunaan minyak cendana. Sudah anak soleh dan soleha tahu kan, minyak cendana juga termasuk tumbuhan yang langka karena digunakan untuk membuat parfum. Jadi minyak kayu cendana itu aromanya wangi. Jadi digunakan untuk pembuat bahan dasar parfum atau pewangi. Nah, supaya cendana ini tidak langka, apa yang dilakukan? Ya, jangan menggunakan kayu cendana sebagai bahan utama untuk pembuatan parfum. Caranya juga bagaimana?
yaitu mencari alternatif bahan baku lain. Bahan baku lain yang jangan dari kayu cendana, tapi nanti hasilnya akan membuat parfum, tetap membuat parfum, yaitu membuat bahan sintetis namanya. Nah, yang terakhir adalah ketika kita misalnya nih, ada anak pramuka jalan-jalan atau menjelajah, ketemu suatu kawasan, ternyata di situ ada tanaman langka. Nah, tugas kita adalah jangan berbagi informasi kepada orang-orang lain, karena nanti jika kita berbagi informasi, orang akan datang ke sana dan mengambilnya. Cukup laporkan saja kepada petugas yang ada di sana. Insya Allah dia tidak akan diburu dan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu cara pelestarian tumbuhan. Berikutnya adalah cara untuk pelestarian hewan. Bagaimana caranya? Sebenarnya hampir sama dengan tumbuhan tadi, yaitu mencari informasi tentang hewan langka, tidak merusak habitat hewan, kemudian ikut keterlibatan pemerintah, yaitu ketegasan peraturan dan pengawasan. Kemudian menetapkan pusat konservasi dan mencari alternatif lain. Kalau misalnya nih ada badak itu yang diambil adalah culanya. Untuk apa? Untuk dijadikan obat-obatan. Nah, sekarang sudah banyak, tidak perlu dari cula lagi, tapi bisa membuat bahan lain sementara fungsinya sama. Nah, itulah beberapa cara untuk pelestarian hewan dan tumbuhan yang memiliki ciri khusus dan sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Nah, sekarang tugas kita sebagai siswa-siswi, apa yang harus kita lakukan dengan banyaknya manfaat hewan dan tumbuhan, dan kita harus melestarikannya. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Kita kan nggak punya apa-apa. Nah, satu yang pertama nih, ayo bertindak siswa-siswiku sekalian, tingkatkan rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di alam ini. Allah menciptakan alam semesta ini untuk digunakan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan untuk kepentingan hidup kita. Nah, jadi kita rasa ingin tahu ya ditingkatkan. Nah, kemudian peduli lingkungan. Peduli lingkungan maksudnya kita harus tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang sudah langka, mana yang harus dilindungi. Itu saja. Kemudian dengan belajar giat, insya Allah keingintahuan kita akan terpenuhi. Kemudian akan timbul rasa nanti peduli lingkungan, apakah yang harus dilindungi, apa yang harus dilakukan. Lakukanlah tindakan sesuai kemampuan kita. Jangan melakukan melebihi kemampuan karena kita masih dalam belajar. Nah, kalau kamu melihat segala sesuatu, laporkan pada yang bertugas. Insya Allah anak-anak soleh dan soleha semoga paham dengan pembelajaran ini dan bisa melakukan sesuai kemampuan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi anak-anak soleh dan soleha. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.